Kesultanan Aceh Darussalam didirikan pada awal abad ke-16 dan menjadi salah satu kesultanan Islam terbesar dan terkuat di Asia Tenggara. Pada puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607, sehingga tahun 1636 di mana Aceh mencapai masa kejayaannya dalam berbagai aspek. Berikut ini beberapa aspek tersebut. Subhanallah wa dahu wa bihamdihi. Ekonomi dan perdagangan. Aceh menjadi pusat perdagangan penting di Asia Tenggara karena posisinya yang strategis di Selat Malaka. Kesultanan ini menguasai jalur perdagangan rempah-rempah, khususnya lada, dan menjadi perantara perdagangan antara dunia barat dan timur. Keberhasilan ekonomi Aceh didukung oleh armada laut yang kuat dan hubungan diplomatik dengan berbagai negara, termasuk Kesultanan Utsmaniyah dan Kerajaan Inggris. Bidang militer. Aceh memiliki angkatan laut yang tangguh yang digunakan untuk mengamankan perdagangan dan memperluas pengaruhnya. Iskandar Muda melakukan ekspedisi militer untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan di Sumatera dan Semenanjung Malaya, termasuk Kerajaan Pahang dan Johor. Dari segi pendidikan dan agama, Aceh dikenal sebagai pusat pendidikan Islam. Banyak ulama terkenal muncul dari Aceh, termasuk Hamzah Fansuri dan Syamsuddin Sumatrani, yang mempengaruhi perkembangan tasawuf di Nusantara. Masjid-masjid dan pusat pendidikan Islam berkembang pesat, menjadikan Aceh sebagai pusat pembelajaran bagi ulama dari seluruh Asia Tenggara. Dari semua aspek di atas tadi tidak terlepas dari peran penting tokoh-tokoh ulama. Aceh adalah rumah bagi banyak ulama besar yang berperan penting dalam penyebaran Islam dan perkembangan ilmu pengetahuan di wilayah Nusantara. Inilah tokoh-tokoh tersebut yang sangat berpengaruh kala itu. Syekh Abdur Rauf Singkil, atau yang dikenal dengan Syekh Kuala. Syekh Abdur Rauf Singkil adalah seorang ulama terkenal yang memainkan peran penting dalam menyebarkan ajaran Islam dan mendirikan pesantren. Beliau dikenal atas kontribusinya dalam ilmu fikih dan tafsir, serta mendidik banyak murid yang menyebarkan ajaran Islam ke berbagai daerah. Tokoh yang kedua adalah Hamzah Fansuri. Hamzah Fansuri adalah seorang penyair dan ulama sufi yang dikenal dengan karya-karya sastranya yang indah dan mendalam. Karya-karyanya banyak mempengaruhi sastra dan pemikiran Islam di Nusantara. Walau demikian, namun Aceh tidak terlepas dari tantangan besar, seperti tragedi dalam sejarah Aceh sebagai berikut. Kolonialisme Belanda. Setelah masa kejayaan, Aceh menghadapi ancaman dari kekuatan kolonial Eropa, khususnya Belanda. Perang Aceh pada tahun 1873 sehingga 1904 adalah salah satu konflik terpanjang dalam sejarah kolonial Belanda. Perang ini dipicu oleh ambisi Belanda untuk menguasai seluruh wilayah Indonesia dan mengendalikan perdagangan di Selat Malaka. Namun rakyat Aceh tidak tinggal diam. Orang Aceh melakukan perlawanan. Kala itu juga rakyat Aceh melakukan perlawanan sengit melawan pasukan Belanda, menggunakan taktik gerilya dan memanfaatkan medan yang sulit. Tokoh-tokoh seperti Teku Umar dan Cut Nyak Dien menjadi simbol perlawanan dan kepahlawanan rakyat Aceh. Dampak dari perang tersebut, Perang Aceh menyebabkan banyak korban jiwa dan kerusakan infrastruktur. Meskipun akhirnya Belanda berhasil menguasai Aceh, semangat perlawanan rakyat tidak pernah padam, dan Aceh tetap menjadi simbol keteguhan dan perlawanan terhadap kolonialisme. Berlanjut dengan musibah besar tsunami Aceh pada tahun 2004. Pada 26 Desember 2004, gempa bumi berkekuatan besar melanda Samudra Hindia, memicu tsunami dahsyat yang melanda pesisir Aceh. Tsunami ini menjadi salah satu bencana alam paling mematikan dalam sejarah modern. Korban dan kerusakan yang diakibatkan oleh tsunami menewaskan sekitar 170.000 orang di Aceh dan menghancurkan ribuan rumah, fasilitas umum, dan infrastruktur. Dampak psikologis dan sosial dari bencana ini sangat besar, meninggalkan bekas yang mendalam bagi masyarakat Aceh. Aceh mendapat bantuan internasional dan rekonstruksi. Tragedi ini menarik perhatian dunia internasional, yang memberikan bantuan kemanusiaan dan upaya rekonstruksi besar-besaran. Proses pemulihan dan rekonstruksi berfokus pada pembangunan infrastruktur, perumahan, serta pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat. Sebelum tsunami melanda, Aceh pernah melewati masa paling sedih yaitu konflik internal. Aceh pernah mengalami konflik internal yang berkepanjangan antara Gerakan Aceh Merdeka atau GAM dan pemerintah Indonesia.
Latar belakang konflik. Konflik ini dipicu oleh ketidakpuasan terhadap pembagian hasil sumber daya alam dan keinginan untuk memperoleh otonomi yang lebih besar. Konflik bersenjata berlangsung selama beberapa dekade dan menyebabkan banyak korban jiwa serta penderitaan bagi masyarakat sipil. Berakhir konflik ini dengan Perjanjian Helsinki. Konflik berakhir dengan penandatanganan Perjanjian Helsinki pada tahun 2005 yang memberikan otonomi khusus bagi Aceh. Perjanjian ini mengakhiri konflik bersenjata dan membuka jalan bagi pembangunan dan perdamaian di wilayah tersebut. Namun masih pun bertahan, dari masa kejayaan hingga berbagai tragedi, Aceh menunjukkan ketahanan dan semangat juang yang luar biasa. Sejarah Aceh adalah cerminan dari keteguhan dalam menghadapi tantangan dan kemampuan untuk bangkit dari keterpurukan. Setelah bencana dan konflik, Aceh kini terus berusaha membangun kembali dan mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Semangat kebangkitan dan perdamaian tetap menjadi harapan dan inspirasi bagi rakyat Aceh dan seluruh Indonesia.